Halo, selamat malam. Saya Aura Priscila dengan rekan saya Putri Oktariana, Gali Adi Kusuma, dan Gilang Duarsa akan menjelaskan materi tentang uji pengawet Na benzoat dan rempah. Natrium benzoat merupakan salah satu contoh pengawet makanan atau minuman yang lebih efektif digunakan dalam minuman yang asam, sehingga banyak digunakan sebagai pengawet dalam sari-sari buah. Natrium benzoat sangat efektif digunakan pada makanan yang memiliki pH berkisar antara 2,5 sampai 4 dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pemakaian natrium benzoat dalam bahan pangan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722/Per/9/88 tidak boleh melebihi dosis 1 gram per kilogram adonan. Salah satu contoh sari buah yang sering menggunakan Na benzoat ialah nanas. Penambahan natrium benzoat mempengaruhi total mikroba sari nanas. Dengan penambahan natrium benzoat menjadikan total mikroba rendah dibandingkan pelakon natrium benzoat yang memiliki 0%. Hal ini dikarenakan konsentrasi bahan antimikroba. Dengan semakin tinggi konsentrasi bahan antimikrobanya, maka semakin tinggi daya penghambat terhadap aktivitas mikroba. Semakin tinggi natrium benzoat yang ditambah pada sari nanas, maka semakin efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba pada sari nanas tersebut. Natrium benzoat memiliki kemampuan merusak membran bakteri dan memisahkannya dengan sel. Dan sel tersebut akan mempertahankan pH dan membutuhkan banyak energi. Selain natrium benzoat, nanas juga memiliki kandungan khusus berupa senyawa bromelin yang memiliki fungsi memecah protein membran sel bakteri sehingga dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang uji pengawet yang dilakukan oleh rempah-rempah yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Obat-obatan tradisional yang berasal dari tanaman sudah digunakan oleh penduduk di berbagai belahan dunia sebagai obat alternatif untuk penyakit-penyakit tertentu. WHO menyebutkan sekitar 80% penduduk dunia pernah menggunakan obat herbal. Daya tarik obat tradisional ini berasal dari sifatnya yang alamiah sehingga dinilai lebih aman dan ditoleransi lebih baik dibandingkan obat modern. Seperti kunyit atau dengan nama ilmiah Curcuma longa merupakan salah satu tanaman yang dikenal berkhasiat sebagai obat, terutama bagian rimpangnya. Senyawa aktif yang terkandung dalam rimpang mampu bekerja sebagai antibakteri. Hasil penelitian mengemukakan bahwa rempah yang dapat dijadikan bumbu masak mengandung senyawa yang bersifat antimikroba pada kunyit tersebut. Nah, daya hambat yang muncul terjadi akibat adanya respon penghambat mikroba dari kandungan senyawa seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, tanin, kurkuminoid, dan terpenoid. Kandungan kurkumin yang dimiliki dapat berinteraksi dengan dinding sel bakteri, sehingga akan terabsorpsi dan terjadi penetrasi. Akibatnya, polifenol yaitu vitamin C dan vitamin E yang ada pada kunyit dapat digunakan sebagai antioksidan. Kunyit ini sendiri memiliki hambatan yang terbesar pada konsentrasi 80%, sekitar 3,22 mm, dan hambatan terkecil pada konsentrasi 35%. Namun, di kedua konsentrasi tersebut perbedaannya tidak nampak, sehingga konsentrasi 35% menjadi konsentrasi optimum untuk menghambat mikroba perusak dan patogen. Jahe merah termasuk tanaman jenis rimpang-rimpangan yang tumbuh di daerah dataran tip rendah sampai wilayah pegunungan. Dengan ketinggian 0 sampai 1.500 meter dari permukaan air laut. Selain sebagai bahan untuk membuat bumbu masak, jahe secara empiris juga digunakan sebagai salah satu komponen penyusun berbagai ramuan obat, seperti ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi radang, batuk, luka, dan alergi akibat gigitan serangga. Rimpang jahe merah mengandung gingerol yang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antikarsinogenik, antimutanogenik, antitumor,
dan kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe merah, terutama dari golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia. Di antaranya, bakteri E. coli dan Bacillus subtilis, serta berbagai mikroba lainnya. Jahe merah memiliki kandungan minyak atsiri lebih tinggi dibandingkan jahe lainnya. Jahe merah memiliki kandungan yaitu 3,9 minyak atsiri yang terdiri dari beta-penol, cineol, metil euganol, caripilin, kafikol, kabibekol, astragol, dan terpinem. Kandungan itu semua yang menjadikan jahe merah sebagai tanaman dengan sifat antibiotik. Tanaman ini memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai rempah, minyak atsiri, pemberi aroma, dan bahan obat. Daya hambat yang dimiliki jahe sebesar 4,79 dan konsentrasi optimumnya sebesar 80%. Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di negara berkembang, termasuk yaitu negara Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi ialah mikroorganisme bakteri. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme merupakan salah satu penyakit yang selalu menjadi pusat perhatian bagi para praktisi dan juga bagi para pemerhati kesehatan. Salah satu penyakit infeksi akibat bakteri ialah pneumonia. Pengobatan klinis untuk menangani penyakit infeksi yaitu dengan penggunaan antibiotik sangat diperlukan. Tingginya penggunaan antibiotik secara tidak tepat di kalangan masyarakat saat ini dapat menyebabkan terjadinya masalah resistensi antibiotik. Selain kunyit, rempah yang bisa digunakan ialah sebagai antibiotik itu adalah lengkuas. Lengkuas dapat digunakan sebagai pengawet alami karena memiliki aktivitas antibakteri. Kandungan yang dimiliki lengkuas hampir sama dengan jahe, yaitu sama-sama memiliki minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai antimikroba. Minyak atsiri yang terkandung sebanyak kurang lebih 1% yang terdiri dari metilsinamid 48%, cineol 20-30%, camfer 1%, galangin, dan eugenol membuat rasa pedas pada lengkuas itu sendiri. Rimpang lengkuas yang masih muda pada umumnya digunakan sebagai bahan pengawet dan pewangi pada makanan. Daya hambat yang dimiliki lengkuas itu sebesar 2,38 mm dengan konsentrasi optimum yaitu 80%.